Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema berserah pada Tuhan karena Dia sanggup memelihara kita. Tuhan Allah yang kita sembah dan yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus sanggup memelihara kita orang-orang percaya, saudaraku, dimanapun dan kapanpun. Asal saja kita sungguh-sungguh percaya dan berserah sepenuhnya kepada Dia. Amin ya. Dalam 2 Korintus 9, saudaraku, ayat 8, firman Tuhan berkata, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan bahkan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Luar biasa, saudaraku ya. Jadi dalam ayat ini dijelaskan bahwa Tuhan berkata Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kita yang sungguh-sungguh pastinya percaya kepada Dia, supaya kita senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Luar biasa, inilah janji Tuhan yang sangat menguatkan hati kita, saudaraku. Karena itu marilah kita, saudaraku, sebagai orang-orang yang percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mau sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita, masa depan kita, semuanya kepada Tuhan. Karena Tuhanlah yang sanggup memelihara kita. Amin ya. Nah saudaraku, pada saat ini dari kebenaran firman Tuhan, saya ingin membagikan 3 kebenaran yang membuktikan bahwa saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, Dia sanggup memelihara kita, menolong kita, dan memberkati kita, pastinya dengan berkat-berkatnya dan mujizatnya. Amin ya. Kebenaran yang pertama yang saya bagikan, saudaraku, berserah pada Tuhan, Dia sanggup memelihara kita. Pengalaman dari Raja Daud. 5 batu dan umban ya, atau ketepel, saudaraku, di tangan Daud. Daud mengalahkan musuh, yaitu Goliat. Luar biasa ini ya. 1 Samuel 17 ayat 40 dan ayat 49 serta ayat 50. Lalu Daud mengambil tongkatnya di tangannya, dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantong gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya. Demikianlah ia mendekati orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya ke dalam kantongnya, diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya. Maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya. Dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Demikianlah Daud mengalahkan orang Filistin itu dengan umban dan batu. Ia mengalahkan orang Filistin itu dan membunuhnya tanpa pedang di tangannya. Dan kita tahu siapakah itu? Dia adalah Goliat. Jadi inilah bukti pemeliharaan Tuhan Allah kepada Daud dan umatnya, umat Israel yang sedang dalam kesulitan yang besar melawan orang-orang Filistin dan juga Goliat, ya, beserta dengan Tuhan Allah. Daud, saudaraku, dapat mengalahkan Goliat yang perkasa dengan 5 batu dan umban di tangan. Inilah kebenaran pertama, saudaraku, yang ingin saya bagikan. Jadi saat kita sungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, Dia sanggup memelihara kita dari setiap kesulitan atau kesukaran, bahkan dari barang yang sangat sederhana seperti yang dialami oleh Daud, hanya dari batu licin dan umban atau ketepel dia bisa mengalahkan musuh yang besar, yaitu Goliat. Amin ya. Jadi berserah kepada Tuhan, Dia sanggup memelihara kita. Dan kebenaran yang kedua yang saya bagikan, berserah kepada Tuhan, Dia sanggup memelihara kita. Kita mau belajar dari pengalaman janda di Sarfat. Kebenaran yang kedua, sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, janda di Sarfat hidupnya tidak berkekurangan. Haleluya. 1 Raja-Raja 17
ayat 12 sampai 16 firman Tuhan berkata, perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagimu dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Kata Elia kepadanya, janganlah engkau takut, pulanglah. Buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah terlebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis. Dan minyak dalam buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Saudaraku, inilah bukti yang kedua yang ingin saya bagikan, bahwa Allah memelihara kita bila kita sungguh-sungguh berserah kepada Dia, berserah kepada Tuhan. Ini pengalaman janda di Sarfat yang miskin. Ya, tepungnya udah habis, minyak juga udah habis kalau dibuat makanan gitu. Tetapi dia percaya kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Elia. Dan akhirnya dia dicukupi. Dan itu tepung dan minyak gak habis-habis. Wah, luar biasa. Mungkin sekarang kita sedang mengalami kesulitan, saudaraku ya. Datang pada Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi ke gereja. Belajar firman Tuhan, saudara, supaya kita bertumbuh. Dan itu menjadi modal yang kuat untuk Tuhan memberkati kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga yang saya bagikan, saudaraku, berserah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memelihara dan memberkati kita. Tuhan memberikan makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Yohanes 6 ayat 9 sampai 13. Firman Tuhan berkata, di situ ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Lalu kata Yesus, suruhlah orang-orang ini duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput dan duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki. 5.000 laki-laki banyaknya, saudara, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur, membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan sebanyak yang mereka kehendaki, saudara. Dan setelah mereka kenyang, Ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkan potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang makan. Saudaraku, inilah kebenaran yang ketiga yang saya bagikan, bahwa Yesus, Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus, sanggup memberkati kita. Walaupun mungkin modal kita cuma sedikit. Tuhan memberikan makan 5.000 orang laki-laki. Dari apa, saudaraku? 5 roti 2 ikan dan sisanya 12 bakul keranjang penuh. Inilah gambaran Tuhan sanggup memelihara kita. Karena itu berserahlah, saudaraku. Jangan jauh dari Tuhan, jangan tinggalkan Tuhan Yesus. Bertobat, saudaraku. Kalau ada dosa, kotoran, keburukan, kenajisan, tinggalkan itu. Kita mau datang kepada Tuhan Yesus. Dialah yang sanggup memelihara kita. Amin ya. Berserah kepada Tuhan Yesus, saudaraku, Dia sanggup memelihara kita. Kita belajar dari Daud. 5 batu dengan umban atau ketepel di tangan Daud dapat mengalahkan musuh yang besar, yaitu Goliat. Yang kedua, Tuhan sanggup memelihara kita dengan pengalaman dari janda di Sarfat. Sedikit tepung dalam tempayan dan sedikit minyak di dalam buli-buli. Janda di Sarfat dan keluarganya tidak kekurangan. Dan kebenaran yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Tuhan sanggup memelihara dan memberkati kita. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki, ya. Bahkan lebih pastinya kalau ditambah wanita dan anak-anak, dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan apa, saudaraku? Mereka semua kenyang dan ada sisanya 12 bakul penuh. Amin ya. 2 Korintus 9 ayat 8 saya bacakan lagi. Demikianlah firman Allah. Dan Allah
sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelimpahan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Ada begitu banyak lagi di Alkitab diceritakan bagaimana Tuhan memelihara orang-orang yang sungguh-sungguh berserah kepada Engkau. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari pada saat ini menguatkan kami. Kalau ada di antara kami yang sedang dalam kesulitan hidup, Tuhan, dalam usaha, ekonomi, pekerjaan, keluarga, Tuhan tolong. Biarlah kami sungguh-sungguh berserah kepada Engkau, supaya Engkau memelihara, memberikan kepada kami mujizat-Mu, bahwa Engkau sanggup memberkati kami. Terima kasih Tuhan, kami berserah, kami bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, Tuhan yang sanggup memelihara kami. Amin. Amin Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Seperti biasa kalau saudara diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus. Dan kalau kita diberkati oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.